kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita berjumpa di pagi hari ini bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa ya. Semoga saudara tidak lupa. Dan saudara tolong saya untuk subscribe channel ini ya. Dan saudara juga bisa membantu saya untuk menyebarkan link channel ini supaya banyak orang juga diberkati, banyak orang yang mendengarkan kebenaran, banyak orang yang kemudian jiwanya diselamatkan. Amin. Saudara jangan lupa like, saudara komen ya, komentar yang positif tentunya. Sebab dengan saudara subscribe, kemudian like, komen, share, ini menjadi semangat buat kami. Saya dan juga kru yang ada di balik layar istilahnya ya. Saudara juga aktifkan lonceng notifikasi ya. Nah saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa di 2023 ini mari kita hanya bergaul dengan Tuhan. Amin. Karena pergaulan kita menentukan masa depan kita. Amin. Kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 1 sampai ayat 16. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana berada setelah Tuhan menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau mengaruniakan kami tidur yang baik. Engkau juga mengaruniakan perlindungan sehingga kami boleh tidur, tidak diganggu setan, tidak mimpi yang jahat, dan kami boleh ada hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Sebelum kami masuki dunia kerja kami, tanggung jawab dan pelayanan kami hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, menghampiri kekudusan-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mohon pengurapan Tuhan atas kami, dan buka hati pikiran kami saat kami baca renungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Amsal 22 ayat 1 sampai 16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh.
orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ayat 13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Saudara, demikian pembacaan di dalam Amsal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di ayat 6 kita lihat lagi dikatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, memperhatikan perkembangan zaman yang pesat saat ini, saudara, hampir semua orang tua tentu was-was dengan apa yang mungkin diperbuat oleh anak-anaknya. Betul? Dengan siapa dia bergaul, apa yang dikerjakan sepulang sekolah bersama temannya, ya, apa isi inbox di handphonenya, info apa yang di googling saat sendirian, saudara. Semuanya benar-benar harus menjadi perhatian serius para orang tua. Betul? Saudara, tidak dapat dipungkiri anak muda sekarang selalu update terhadap tren yang ada, positif maupun negatif. Iya kan? Kita harus berhati-hati karena pengaruh pergaulan di luar rumah sangat kuat bagi anak muda. Terutama bagi anak-anak muda Kristen. Saudara, perhatikan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Ini anak-anak muda, mari kita perhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus katakan, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup. Ya kan? Itu di Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan hari-hari ini bagaimana kita hidup. Dengan siapa kita bergaul. Ya kan? Karena dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi masa depan kita. Betul? Dan karena itu kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak suka dengan kebenaran, saudara akan lama-lama akan terbiasa, bahkan saudara akan terjangkit, terinfeksi virus itu. Dan ini sangat berbahaya, saudara, ya. Nah, karena itu mari anak-anak muda Kristen, ya juga para orang tua, tentu kita perhatikan hidup kita. Bukan cuma anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua, ya. Orang bilang begini, kenakalan anak muda itu wajar, tapi yang kurang ajar kalau ada kenakalan orang tua. Haleluya. Saudara, jangan sampai kita terjerumus kepada pergaulan sesat. Sebab dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-15, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dan masa depanmu, saudara, anak muda terutama, dipengaruhi oleh apa yang kau lakukan pada masa muda. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar anak-anak muda tetap berjalan dalam kebenaran. Katakan amin, anak muda. Orang tua juga, haleluya. Pergaulan memang dibutuhkan, tetapi mereka harus tetap berada dalam pergaulan yang sehat dan positif. Dengan siapa anak muda bergaul, seperti itulah mereka akan terbentuk. Jika mereka bergaul dengan teman-teman yang cerdas, takut akan Tuhan,
rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin dengarkan firman Tuhan, rajin mengikuti sahabat Galilea ini, tayangan sahabat Galilea ini, ya, aktif melayani, ya, aktif dalam pelayanan di gereja atau ya kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti olahraga, ya kan? Itu akan membuat masa depanmu menjadi baik. Haleluya. Sebaliknya saudara, jika anak muda bergaul dengan teman-teman yang punya kebiasaan buruk, ya, merokok, suka bolos, nongkrong tiap malam, bergaul bebas, ya kan, pemakai narkoba, maka tinggal menunggu waktu saja mereka akan menjadi sama dengan teman-temannya itu. Jadi kalau mereka bergaul dengan orang yang cerdas, takut akan Tuhan, rajin beribadah, rajin berbaca Alkitab, rajin berdoa, rajin dengar tayangan sahabat Galilea ini, ya, suka melayani Tuhan, ya, dan juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti olahraga, ya, dan lain sebagainya yang kreatif, maka engkau anak muda akan menjadi seperti temanmu itu. Yaitu yang positif tadi, ya, yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau engkau berteman dengan teman-teman yang punya kebiasaan buruk, ya, maka engkau akan menjadi seperti temanmu itu. Saudara, pengkhotbah mengingatkan, bahkan dengan keras memperingatkan kita semua di pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya apa yang kau lakukan akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, supaya anak-anak muda kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini, ya, sejak usia dini, sedari kecil, ya kan? Karena firman Tuhan adalah perisai dan filter paling ampuh untuk dapat tetap berada dalam pergaulan positif. Mazmur, ya, kita baca lagi di Mazmur pasalnya yang ke-119, ya. Pada ayat kita baca di ayatnya yang ke-9, ya, Mazmur 119, ya, 119 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi mari para orang tua kita ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan sedari kecil dalam usia dini. Ajarkan mereka nilai-nilai Kristiani, ya kan? Mari kita ajarkan firman Tuhan dan tentu juga kita mengawasi pergaulan mereka. Jadi, saudara, sahabat Galilea, para orang tua, ya, mengajarkan firman Tuhan dan mengawasi pergaulannya adalah langkah awal membangun masa depan anak muda. Kiranya anak-anak muda kita hidup takut akan Tuhan dan mereka menjadi anak-anak muda yang unggul di masa depan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami juga diingatkan untuk tidak sembarang dalam hal bergaul. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarlah kami akan selalu bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan.
Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami selalu mendapat perlindungan dan perkenanan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, usaha, pekerjaan, studi kami, pelayanan kami. Sungguh kami harapkan. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami dan menarik Roh Kudus-Mu dari kami karena pergaulan kami. Itu sebabnya kami mau selektif dalam soal pergaulan. Terima kasih, kami akan juga diingatkan tadi memperhatikan cara hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Kesehatan, rumah tangga, keuangan mereka semua diberkati. Pelayanan, pekerjaan, usaha diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.